Ada yang kan? Berapa kaki mau jalannya? Sopir mau bohong nih. AL 29 tahun, seorang suami yang menyiram istri pakai air keras berhasil ditangkap pihak kepolisian di Bandara Internasional Soekarno-Hatta saat akan membeli tiket. Diduga AL berniat kabur dengan menggunakan pesawat setelah menyiramkan air keras hingga istrinya Sarah, 21 tahun, menderita luka bakar 99% dan meninggal dunia. Setelah kabur dari lokasi dengan menggunakan motor yang hampir menabrak pohon mahoni, polisi mendapat informasi bahwa AL yang berkebangsaan Timur Tengah ini menuju bandara. Kasat Reskrim Polres Cianjur AKP Septiawan Adi langsung berkoordinasi dengan Polres Bandara Soekarno-Hatta. Menurut informasi AL akan naik pesawat dari Bandara Soekarno-Hatta Tangerang. Kami pun berkoordinasi dengan Polres Bandara Suta untuk memblokir nomor paspornya, untuk mempermudah pendeteksian identitas dan mengamankan pelaku jika memang berasal di kawasan bandara, katanya, di Cianjur, Minggu, tanggal 21 November tahun 2021. Juga di rumah inilah Sarah dianiaya ya. Dia malam Jumat, malam Sabtu kemarin itu sedang sendirian di rumah, dan terduga tersangka AL ya inisialnya ini datang tiba-tiba langsung membekap, mengikat dan menyiramkan air keras, bahkan ada sebagian yang masuk katanya ke mulut Sarah, pemirsa. Setelah mendapat informasi dari Polres Cianjur, pihak Polres Bandara berhasil mendeteksi keberadaan AL saat hendak membeli tiket pesawat. Polres Bandara langsung mengamankan pelaku dan anggota Polres Cianjur langsung merapat ke bandara untuk membawa pelaku ke Cianjur, katanya. Jadi rumah ini sebentar lagi akan diolah TKP oleh pihak kepolisian karena korban yang disiram air keras ini meninggal dunia. Diberitakan sebelumnya, Direktur Utama RSUD Sayang Cianjur Dr. Darmawan mengatakan, Sarah, warga Kampung Munjul, Desa Sukamaju, Kecamatan Cianjur, istri yang disiram air keras oleh suaminya itu mengalami luka bakar hampir 99% di tubuhnya. Korban meninggal dunia ketika hendak dirujuk ke Rumah Sakit RSUP Hasan Sadikin Bandung. Meninggalnya saat hendak dirujuk ke RSHS, tadi menunggu dulu ICU kosong. Karena korban harus segera masuk ICU, katanya. Menurutnya kondisi luka bakar cukup parah dialami korban. Saat ini jasad korban masih berada di instalasi pemulasaraan jenazah IPJ RSUD Sayang Cianjur. Jenazah Sarah sedang dilakukan proses autopsi untuk kepentingan penyelidikan polisi. Bersama kita sudah ada Ketua RW 07 Bapak Endang Sulaiman sebagai warga yang ikut menolong ya saat itu. Selamat pagi Pak RW. Selamat pagi. Oke Pak. Pak mungkin bisa kembali diceritakan ya, tadi kita sudah ngobrol sedikit. Waktu kejadian itu seperti apa sih Pak? Gitu. Dia kejadiannya si korban teriak-teriak di luar, lagi di teras bergeletak. Sudah tergeletak Sudah Pak ya? tergeletak, diketahui oleh warga. Mm-hmm. Langsung laporan ke saya langsung ke tempat TKP. Mm-hmm. Ternyata benar bergeletak. Sudah tergeletak di lantai. Di lantai teras. Mm-hmm. Terus saya tanya, kenapa ini katanya dianiaya oleh suaminya. Ternyata pas dicari si pelaku udah melarikan diri. Terus saya inisiatif untuk melaporkan ke pihak kepolisian. Sekitar jam 2 pagi, jam 2 subuh lah. Pas datang ke sini, udah saya langsung nelpon ambulan desa, datang ke sini, langsung dibawa ke rumah sakit Bayangkara. Dari rumah sakit Bayangkara Cianjur dirujuk ke rumah sakit umum Cianjur, Sayang. Pas malam sekitar jam 9 mau dirujuk ke rumah sakit Hasan Sadikin, meninggal dunia. Sekitar jam 9 malam meninggal dunianya. Dalam perjalanan. Katanya mau masuk ke ambulan. Mau masuk, masih di Cianjur. Masih di Cianjur. Sekarang almarhum mayatnya masih di rumah sakit Sayang. Lagi diotopsi. Lagi diotopsi. Rencana dimakamkan di RW 8 Parigi, Kampung Parigi. Pemakaman keluarga. Pemakaman keluarga di RW 8 Kampung Parigi.
Rencananya hari ini mau ada, kata pihak berwajib semalam mau ada inapis olah TKP. Olah TKP di tempat ini Pak ya. Tempat ini. Jadi tergeletaknya di lantai depan rumah ini Pak Ya, ya. ya betul. Oke. Oke, kita tanya sedikit Pak ya. Mungkin keseharian dari Sarah di sini, katanya baru menikah nih Pak, baru menikah 2 bulan Pak ya. Ya kurang lebih 2 bulan. Baru menikah 2 bulan. Pak, bisa diceritakan keseharian Sarah Pak di sini setelah menikah, atau emang sebelum menikah juga tinggal di sini Pak? Iya, tinggal di sini sama ibunya. Kesehariannya sebelum menikah tinggal sama ibunya di sini, sudah menikah tinggal di sini. Belum pernah saya dengar perselisihan paham antara dengan suaminya. Mungkin sebabnya kurang tahu lah itu malah. Katanya dari Bapak angkatnya ada dugaan nih Pak, baru dugaan ya, ada kecemburuan Pak karena masalah ada dugaan lah, diperkirakan sama orang tuanya, orang bapaknya mungkin ada kecemburuan, dan si Arab itu mungkin ada kebohongan. Menurut dugaan ya. Cerita dengan saya mah gitu. Pak, jadi tinggal di sini Pak ya berdua, waktu kejadian emang lagi sendiri katanya ya? Berdua sama suaminya. Oh, Neng Sarah ini ya, Neng Sarah datang sama malam-malam gitu ya Pak? Kayaknya mah dari sore. Oh, dari sore datangnya ya? Gak, si ibunya lagi ke Cipanas. Jadi Bapak mendengar suara orang minta tol teriakan itu menjelang dini hari, subuh? Ya, jam 1.30. Oh, pukul 1.30 dini hari ya? Waktu itu Jumat, hari Sabtu berarti udah hari Sabtu ya Pak? Masuk hari Sabtu udah lah. hari Sabtu ya, pukul 1.30. Teriakannya keras Pak, terdengar sekampung ini Pak? Enggak, kedengaran ke rumah saya. Sampai rumahnya sekitar 1-2 rumah lah kedengarannya mah, ke belakang ke depannya 1-2 rumah. Enggak kencang, udah luka berat. Udah luka berat. Dia katanya masih bisa ngobrol Pak dengan Bapak? Masih. Waktu itu ditanya dia alasannya kenapa Pak sampai terkapar katanya? Alasannya dia dianiaya sama suaminya. Dia masih gitu. bisa bisa nyuruh ke saya, tolong ambilin HP, lagi dicas dekat TV. Pas saya cari ke dalam dengan PRT, HP-nya nggak ada. Saya bilangin ke korban, HP-nya nggak ada, Sarah. Paling dibawa sama suaminya. Oh, jadi ternyata udah nggak ada HP. Waktu itu langsung Bapak bergegas inisiatif untuk menelepon, datangi polisi dan ambulan ya. Iya, kantor polisi datang, lalu menelepon ambulan desa. Datang. Pak, waktu itu kondisi Neng Sarah katanya almarhumah sudah merintih kesakitan karena betul, dia mengaku disiram air keras. Disiram ke air keras. Udah melepuh itu ya, baju-baju itu ada yang tampaknya. Ya pemirsa, saya ceritakan saja ya, karena di sini ada bercak. Saya ceritakan saja, ini ada bekas baju yang melepuh di lantai ini depan rumah ini, bercampur dengan darah Pak ya? Bisa jadi dengan darah. Jadi masih asli karena tidak boleh masuk karena akan ada inapis ya dari olah TKP dari pihak polisian. Jadi masih Bapak ini bertugas untuk menjaga agar jangan ada orang masuk Pak ya ke rumah ini Pak. Oke Pak, katanya yang ronda juga sempat lihat pelaku kabur Pak naik motor. Ya betul semalam itu waktu malam kejadian. Si pelaku kabur pakai motor. Jalannya juga sampai kencang. Ketahuan oleh Pak RT. Pak RT malam Sabtu ngeronda, lagi neduh kopi. Ada yang bawa motor kencang, kelihatan si Arab. Ya suaminya korban. Pas saya lapor ke RT, saya ceritakan bahwa Neng Sarah si korban dianiaya sama suaminya. Oh itu, si Arab itu kalau tahu mah pasti dia tangkap karena nggak tahu dari kabar dari saya. Oke, Pandang. Waktu itu Pandang dibantu Pak RT warga setempat ya, untuk memindahkan Neng Sarah ini. Waktu itu Neng Sarah sempat dipindahkan ke kursi dari lantai Pak? Enggak langsung ke itu mah waktu saya pindahkan ke belakang ambulan. Nggak siapa tahu ada di jalan, udah mau berangkat ke rumah sakit. Tapi langsung kata PRT mah langsung berangkat ke ambulan langsung. Oh, langsung dari sini ya? Enggak dipindahkan kemana-mana. Oh, dari situ langsungnya ke ambulan. Pak, ceritanya nih Neng Sarah kan dari kamar dia keluar merangkak minta tolong sendiri keluar rumah Pak ya. Mungkin dia
berangkat sendiri, katanya mulutnya sempat dilakban. Iya, sempat di dalam, sempat dilakban. Dan tangannya masih terikat nggak waktu itu, Pak? Enggak, Udah lepas ya? udah pada lepas semua. Oh, Udah pada lepas, waktu ada di sini udah pada lepas, waktu bergeletak di lantai teras. Oke, Pandang. Oke, Pandang, mungkin warga di sini turut berduka ya, Pak. Amin, amin, amin. Kalau seharian Neng Sarah ini baik Pak ya orang? Alhamdulillah, aduh, ramah dia. Ramah ya. Sampaikan si warga ibunya sampai menangis. Warga sini ikut berduka Pak ya? Ikut berduka. Kehilangan ya Neng Sarah ini. Dan dia sosok orang yang baik gitu Iya, ya, baik, soleh orang gitu. soleh, baik, ramah. Tidak ada masalah Tidak, apapun. nggak ada masalah sama keluarganya, Tehwati, ibunya, sama tetangga, sama nggak ada masalah, sama Baik-baik semua. baik-baik saja. Siap. Pak Nang, terima kasih nih waktunya Pak ya, Siap, keterangannya. Siap. Kita juga ikut berbelasungkawa ya Pak. Amin, amin. Atur nuhun Pandang. Kami sama Baiklah, Jangan pemirsa. lupa like, subscribe, dan share ya.